Haleluya. Sebagaimana kita telah berdoa tadi pagi, marilah kita semua percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan untuk dapat terus menyembahnya setiap hari. Dan hari ini di dunia ini ada banyak sekali kekacauan yang sedang terjadi. Banyak virus, banyak tsunami, gempa bumi, kebakaran. Tapi marilah kita naikkan pujian kepada Tuhan dan ucap syukur kepadanya dan sadari bahwa ketika kita mempelajari firman-Nya ini semua oleh kasih karunia Yesus Kristus dan melalui darahnya kita dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Marilah kita memuji Tuhan dan memberkati uh, dan seperti yang dinaikkan oleh Kur, ketika ada banyak sekali hal yang dapat kita syukuri, dan aku mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pekerja, setiap anggota, setiap orang di sini, setiap kalian yang telah mempersiapkan diri untuk hadir di sini. Dan tentu saja kita dapat membuat satu atau dua kesalahan dalam pelayanan kita, tetapi Tuhan akan mempersiapkan kita untuk menjalani minggu ini, dan aku akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal itu. Amin. Hari ini adalah hari pertama dalam minggu ini, dan kami menerima berkat Tuhan untuk sisa minggu ini, dan saya berdoa ketika kalian datang ke sini, kalian datang untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika kalian pergi dari sini, jangan lupa untuk membawa berkat Tuhan kepada rumah kalian masing-masing. Amin. Hari ini kita akan membahas korban utama terakhir, yaitu korban penebus salah. Jadi kita telah membaca Imamat 6 ayat 1 sampai 7, tetapi sekarang kita akan membahas Imamat 7 ayat 1 sampai 7. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah di sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umpai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Jadi dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan untuk korban penebus salah ini adalah asham, yang berarti kesalahan atau rasa bersalah, pelanggaran, dan juga kompensasi atau restitusi. Dan perbedaannya dengan korban penghapus dosa adalah korban penebus salah itu mengharuskan penggantian kerusakan ditambah denda tambahan sebesar 1/5. 1/5 yaitu sekitar 20% kan? Dan korban penghapus dosa yang kita bahas minggu lalu itu fokusnya adalah pada dosa-dosa yang dilakukan antara manusia dengan terhadap Tuhan, terhadap Allah. Jadi ini berlaku untuk perintah 1 sampai 4. Tetapi korban penebus salah tidak saja mencakup dosa yang dilakukan terhadap Tuhan, tetapi juga dosa terhadap sesama manusia. Jadi ini juga melingkupi perintah ke-5 hingga ke-10. Dan karena itu korban penebus salah ini memerlukan sebuah ganti rugi. Dan kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama manusia
membutuhkan restitusi kan, dan kita dapat melihat itu di Imamat 5 ayat 14 sampai 6, Imamat 7 ayat 1 sampai 7, dan Imamat 14 ayat 10 sampai 18. Kedua, kasus-kasus untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Jadi yang pertama tadi itu adalah gambaran umumnya, dan kedua ini adalah kasus-kasus untuk ketika korban penghapus dosa, ketika korban penebus salah ini dinaikkan. Jadi ini dinaikkan untuk dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan terhadap Tuhan dan sesama. Dan Yesus mengatakan kan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kan. Itulah rangkuman dari 10 perintah Allah kan. Dan ketika kita melawan Tuhan, melakukan dosa terhadap Tuhan, itu berarti kita berbuat dosa mengenai hal-hal kudus atau mengenai persembahan. Dan apa hal-hal kudus yang menjadi milik Tuhan? Coba pikirkan, apa yang menjadi milik Tuhan? Jadi hal-hal kudus milik Tuhan itu adalah tubuhmu, karena kita diberikan kepada Tuhan kan, dan kita adalah kudus kan. Jadi ketika kalian melukai tubuh kalian, itulah sebuah dosa terhadap Tuhan. Dan hal kudus lainnya adalah mesbah ini, dan hal kudus lainnya adalah kursi yang kalian duduki, bahkan karpet dari gereja ini, semua yang digunakan untuk Tuhan, untuk penyembahan Tuhan. Jadi ini adalah hal kudus yang milik Tuhan. Meskipun persembahan yang kita berikan itu berasal dari kantong kita, tetapi itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Ya, selanjutnya dosa terhadap sesama ini terjadi ketika seseorang menyebabkan kerugian atau kerusakan kepada orang lain atau kepada harta orang lain. Dan ketiga, korban-korban persembahannya. Jadi korban apa yang digunakan untuk korban penebus salah? Jadi untuk korban penebus salah hanya domba jantan yang tidak bercatat yang dapat dipersembahkan. Dan imam akan menaksir nilainya menurut syikal tempat kudus, dan si pemberi persembahan harus mempersembahkan seekor domba jantan yang nilainya sesuai dengan itu. Jadi imam akan menyatakan nilainya berapa, dan si pemberi persembahan harus mempersembahkan domba yang sesuai dengan nilai itu. Dan penggantian yang dituntutnya itu tidak hanya dombanya saja, tetapi nilai penuh kerusakan itu ditambah 1/5 atau 20%. Dan pembayaran itu harus dilakukan dengan segera. Jadi jangan ambil apa yang jadi milik Tuhan, dan jangan melukai orang lain. Itulah kesimpulan ini. Kedua, pembagian korban persembahan yang dilakukan adalah semua bagian lemak dibakar sebagai persembahan api bagi Tuhan, dan daging yang tersisa menjadi milik imam dan harus dimakan di tempat yang kudus. Dan jika restitusi tidak dapat diberikan langsung kepada korban, maka restitusi tersebut diberikan kepada kerabat penebus dosa atau goel, dan jika tidak ada kerabat, maka restitusi diberikan kepada imam. Jadi kita tidak bisa berkata, oh orang itu sudah mati, atau orang itu sudah tidak ada, jadi saya tidak perlu membuat restitusi lagi. Tidak bisa seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bayar harga untuk apa yang telah kita lakukan. Jadi penekanannya adalah bahwa dosa selalu mendatangkan tanggung jawab. Renungkanlah Daud. Daud melakukan dosa perzinahan dengan Bathsheba, dan satu peristiwa lain adalah ketika dia melakukan sensus, itulah sebuah dosa terhadap Tuhan kan, dan dia
bertobat dan dia bertobat dan Tuhan menerima pertobatannya, tetapi konsekuensinya harus tetap dia bayarkan. Dia tetap harus membayar, dia tetap harus mengalami hukumannya. Jadi itu, dosa selalu mendatangkan tanggung jawab. Tuhan mengampuni kita, tetapi dosa selalu ada konsekuensi. Ketiga, prosedur. Prosedur dari persembahan ini, meskipun ada 3 situasi utama untuk korban penembus salah, tapi ada 3 situasi atau kasus yang berbeda, tetapi metode persembahannya semuanya sama. Jadi bagian ini dimulai dan diakhiri dengan pernyataan korban itu ialah persembahan maha kuduskan. Jadi di antara semua hal-hal yang kudus, ada yang maha kudus. Dan Tuhan mengajari kita untuk menghormati apa yang menjadi milik Tuhan. Dan itu menuntun kita untuk memikirkan dan mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi milik Tuhan. Dan kalau kita merenungkan itu secara hati-hati, maka itu akan memberi jawaban kepada banyak hal dalam kehidupan kita. Apa yang jadi milik Tuhan? Apa yang saya pikirkan adalah menjadi milikku, sebenarnya adalah milik Tuhan. Coba kita renungkan Adam di Taman Eden. Ketika Allah mengatakan jangan makan dari buah ini, dari buah pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, Tuhan sedang mengatakan bahwa ini bukan milikmu. Tetapi dia memakan darinya kan? Dan sekarang persembahan apa yang harus dia berikan? Dia mengambil sesuatu yang bukan berasal, yang bukan menjadi miliknya kan? Dan ini hal yang sama, dan ini hal sama dengan ini sama halnya dengan Anda dan saya. Jadi prosedurnya kita akan melihat sekarang. Pertama, menyembelih domba jantan. Domba jantan disembelih di tempat yang sama dengan korban bakaran di sisi utara mezbah. Dan kata menyembelih dalam Ibrani adalah syakat, yang berarti, dan ini adalah tindakan yang berulang, tetapi tidak boleh menumpangkan tangan. Tidak seperti korban penghapus dosa, korban penebus salah bukan merupakan penggantian, tetapi ditujukan untuk restitusi. Jadi tidak boleh menumpangkan tangan. Karena korban penebus salah itu tidak, jadi karena hewan yang menjadi korban dalam korban penebus salah, hewan itu tidak menanggung dosa. Jadi maka tidak boleh menumpangkan tangan kepada hewannya itu, karena tujuan korban hewan di sini bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk melakukan penggantian sebagai ganti rugi. Jadi ini ditujukan untuk restitusi. Lalu langkah kedua adalah percikan darah. Imam memercikan darah di sekeliling mezbah. Dan kata percikan darah sini, memercikan adalah zarah yang berarti menaburkan atau menyebarkan. Dan dalam korban penghapus dosa, darah dioleskan dengan jari untuk menekankan penebusan dosa dan pemurnian. Tetapi dalam korban penebus salah, darah dipercikan seperti pada korban bakaran dan seperti pada korban perdamaian. Dan ini melambangkan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan langkah yang ketiga adalah membakar lemak. Jadi imam membakar bagian-bagian lemak di atas mezbah sebagai persembahan api-apian. Dan lemak melambangkan kekuatan, yaitu segala, dan ini menunjukkan bahwa segala kekuatan adalah milik Tuhan. Lalu imam juga akan memakan sisa daging itu di tempat yang kudus. Dan di sini kita juga harus perhatikan bahwa tidak seperti persembahan lainnya, korban penebus salah tidak menyertakan frasa aroma yang menyenangkan bagi Tuhan, karena ganti rugi tetap harus dilakukan.
Jadi kalian dapat melihat kan ada sebuah perbedaan antara korban penebus salah dengan korban-korban lainnya kan? Korban penebus salah ini tidak hanya tentang kesalahan kita kepada Tuhan, tapi juga tentang kesalahan kita terhadap sesama. Dan itulah salah satu perbedaannya. Sekarang, keempat, kita akan melihat kasus yang membutuhkan korban penebus salah. 1. Pelanggaran terhadap hal-hal yang kudus. Kodesh berarti sesuatu yang dikhususkan bagi Tuhan, yaitu persembahan, persepuluhan, anak sulung. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu adalah miliknya, berarti itu menjadi kudus. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu milikku, itu berarti kamu pun adalah kudus. Jadi marilah kita mengomitkan mempersembahkan diri kita sebagai komitmen kepada Tuhan. Dan itulah sebuah kehidupan penuh berkat ketika Tuhan mengatakan kamu milikku. Itu karena Tuhan sedang mengatakan bahwa kerajaan sorgawiku juga adalah menjadi milikmu. Dan seringkali kita mengatakan, aku akan memberi persembahan ini kepada Allah. Dan bahkan sebelum kalian memasukkannya ke dalam kantong, itu sudah menjadi milik Allah kan? Dan kalau kalian ganti pikiran, aduh kayaknya saya perlu uang itu, maka kita harus memikirkannya dengan kita harus memikirkan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 5 dan 6, ada cerita tentang Ananias dan istrinya, di mana mereka berjanji akan memberikan sebuah bagian kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka hanya memberi seporsi dari itu, dan mereka berbohong kepada Tuhan kan? Dan persepuluhan itu berarti sepersepuluh menjadi milik Tuhan kan? Tetapi sebenarnya seluruhnya milik Tuhan, tetapi Tuhan hanya meminta sepersepuluh. Dan hari ini otoritas Tuhan itu berasal pada firman Tuhan. Jadi ketika kita mengabaikan atau menolak otoritas Tuhan, itu berarti kita sedang melanggar hal-hal suci yang menjadi milik Tuhan. Dan ganti rugi yang dituntut itu di dalam korban penebus salah adalah domba jantan yang tidak bercacat dan nilai penuh kerusakan itu, dan 1/5 lagi. Kedua, pelanggaran terhadap larangan Tuhan. Jadi kasus kedua adalah pelanggaran terhadap larangan Tuhan. Mitzvah berarti perintah larangan atau perintah larangan, seperti jangan makan dari pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat, jangan membunuh, jangan berzina. Kata jangan itu adalah mitzvah. Dan bahkan pelanggaran yang tidak disengaja pun mendatangkan dosa, yaitu asyam. Dan jadi kita tidak bisa bilang, oh saya tidak tahu, saya tidak menganggap itu sebagai kesalahan tadinya. Jadi itu seperti anak-anak yang mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak ingin melakukan itu. Dan ketika kita sedang menyetir dan ditilang, seringkali yang terjadi adalah polisi akan menanyakan, apakah kamu tahu apa yang kamu langgar? Dan seringkali banyak orang menjawab, oh saya tidak tahu, saya tidak tahu.
Saya tidak tahu itu pelanggaran, ya kan? Tapi sebagai seorang yang menyetir mobil atau kendaraan, kalian harus tahu peraturan-peraturannya, kan? Dan ketika kita tidak tahu suatu aturan, itu pun sudah menjadi sebuah dosa. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dan ketika kita menjadi umat Tuhan, maka kita harus tahu dasar-dasar hal-hal yang Tuhan mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh. Kita tidak bisa menghadapi Tuhan dan mengatakan, aduh Tuhan, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kita tidak bisa seperti itu. Ketidaktahuan tidak menghilangkan tanggung jawab. Setiap orang harus belajar dan menjaga firman. Itulah mengapa mempelajari firman itu sangat penting. Kasus ketiga yang membutuhkan korban penebus salah adalah pelanggaran terhadap harta milik orang lain. Pencurian, penipuan, atau kerusakan pada properti orang lain ini membutuhkan restitusi. Dan restitusi yang dituntut adalah nilai penuh ditambah 20% ditambah domba jantan yang tidak bercacat. Jadi sama. Dan kita akan melihat perbandingan persembahan pengorbanan dan persembahan korban. Jadi kita akan melihat perbandingan antara korban-korban. Kita akan melihat perbandingan antara korban-korban persembahan utama, yaitu korban bakaran, korban perdamaian atau korban keselamatan, dan korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Jadi yang di sini kita tidak akan membahas korban sajian, ya. Hanya keempat ini kita akan bandingkan. Dan pada korban bakaran itu didasarkan pada ini sesuai dengan kemampuan si penyembah. Korbannya itu sesuai dengan kemampuan si penyembah. Dan untuk korban perdamaian itu berdasarkan jenis persembahan si penyembah. Dan korban penghapus dosa itu sesuai dengan status si penyembah. Dan korban penebus salah itu sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh imam. Kemudian untuk hewan korban itu sendiri dalam korban bakaran itu adalah jantan tanpa cacat dari kawanan dan bisa juga menjadi burung tekukur atau burung merpati, dan sisanya dapat kalian lihat di bagan di layar. Perbandingannya dapat kalian pelajari sendiri. Kita akan lanjut ke bagian 5, yaitu makna penebusan. Jadi penebusan ini berbicara soal bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan kata restitusi itu, akar katanya adalah shalom, yang berarti damai. Itu shalom sering kali digunakan untuk berarti damai, kan? Tetapi maknanya jauh lebih dalam daripada hanya damai sejahtera. Shalom juga berarti kelengkapan dan penggenapan, dan juga berarti memasuki sebuah hubungan kesatuan dan suatu hubungan yang dipulihkan. Jadi kita dapat memikirkan kondisi kita yang telah jatuh, yang tidak stabil karena hubungan kita dengan Allah telah rusak sejak Taman Eden, kan? Maka shalom datang hanya ketika pemulihan itu dan penebusan itu tergenapi. Dan ingat apa yang Yesus katakan di atas kayu salib ketika dia mati untuk kita. Ketika dia mengorbankan dirinya sebagai korban bakaran dan sebagai korban perdamaian dan sebagai korban penghapus dosa dan juga sebagai korban penebus salah. Dia mengatakan telah selesai, ya kan? Itu telah selesai. Yang berarti itu telah tergenapi. Jadi kata restitusi shalem juga berarti untuk membayar kembali.
yang berarti membuat orang lain itu penuh lagi. Jadi itu seperti memulihkan bagian-bagian dari memulihkan bagian-bagian dari piring yang terpecahkan dan menjadikannya sebuah piring yang utuh kembali. Dan ketika sebuah piring dipecahkan, bagaimana kalian dapat mempersatukannya kembali? Shalom atau restitusi itu berarti piring itu, semua bagian-bagiannya itu disatukan dan menjadi sebuah piring lagi. Nah, apakah itu mungkin? Tidak mungkin, kan? Itulah, dan seperti itu dosa kita. Kita ini seperti sebuah bejana yang pecah. Dan dengan kuasa manusia, kita dapat memulihkan retak-retak kita. Tetapi kita tidak akan dapat menjadi utuh kembali. Kita telah dilukai, kita telah dipecahkan, kita telah dirusakkan. Dan apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita penuh kembali? Korban penebus salah ini berarti kita mengembalikan kepada Tuhan apa yang telah kita ambil, dan apa yang telah kita ambil dari Tuhan. Renungkanlah hal ini. Apa yang telah kalian ambil dari Tuhan? Kita mungkin dapat mengatakan, Tuhan, kita bagaimana dapat mencuri darimu, Tuhan? Dan Tuhan akan mengatakan dari persembahan. Tapi bahkan sebelum itu, kita telah memakan buah yang telah Tuhan langgar. Kita telah melakukan hal-hal yang Tuhan langgar. Di dalam hati kita maupun di dalam perbuatan kita, kita telah melakukan apa yang Tuhan telah langgar. Dan korban penebus salah itu mengatakan bahwa kita harus ganti rugi. Dan bagaimana kita dapat ganti rugi? Ketika kita mengambil dari pohon pengetahuan akal yang baik dan yang jahat, Tuhan mengatakan kembalikan itu. Enggak, kan? Kita sudah memakannya dan sudah ditelan, sudah masuk ke perut, kan? Dan di dalam perjanjian baru, kata Yunaninya adalah apodidomi, yang ini adalah kata yang digunakan untuk restitusi. Dan secara harfiah ini berarti mengembalikan. Dan kalau kita menggabung dua makna ini, itu menunjukkan bahwa restitusi itu berarti mengembalikan sesuatu kepada seseorang agar orang itu dapat menjadi penuh lagi. Dan di dalam perjanjian baru, pada masa Yesus, sebagian besar dari kalian pasti mengenal kisah Zakias. Itu ketika Zakias berjumpa dengan Yesus dan di dalam pertobatannya, dia mengatakan kepada Yesus, Yesus, saya mau bertobat dan saya mau mengembalikan 4 kali lipat apa yang telah saya ambil dari orang-orang lain. Dan itu adalah sejenis korban penebus salah. Dan ada kisah lain, ada seorang pria muda, dia sedang menceritakan ceritanya. Jadi ini adalah seorang pria tua, kakek-kakek yang menceritakan ceritanya kepada orang lain. Dia mengatakan, ketika saya adalah seorang bocah, saya masuk ke toko mainan dan saya tidak ingin bayar banyak-banyak untuk mainan yang saya inginkan. Jadi saya menukar harganya. Jadi harganya dan saya membayar harga yang lebih murah untuk mainan yang saya inginkan. Kemudian dalam hidupnya dia berjumpa dengan Kristus dan dia menyadari bahwa itu adalah dosa dan dia mau membuat itu benar. Jadi apa yang dia lakukan adalah dia kembali ke toko itu dan ketika dia berbicara dengan manajernya, dia bertemu dengan manajernya dan dia mengakui dosanya dan dia bertanya, bagaimana saya dapat menebus kesalahan saya? Dan kalau kamu adalah manajernya, apa yang akan kalian lakukan? Perbedaannya adalah sekitar $5. Tapi pada waktu itu $5 itu kira-kira adalah hasil kerja 2 hari.
Dan kalau kalian adalah manajernya, apa yang akan kalian lakukan? Ini sudah terjadi tahun-tahun, puluhan tahun yang lalu kan? Jadi apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menganggap, oh itu sudah di masa lalu? Dan inilah yang manajernya katakan, ini sudah terjadi di masa lalu. Jadi, apa yang orang ini lakukan adalah, saya mau ganti rugi. Jadi, ini $5 yang saya curi waktu saya bocah, saya kembalikannya kepadamu. Dan apakah itu benar? Dan kita harus melihat, uh, jadi dia membayar $5 itu, tetapi dia tidak menghitungkan inflasi atau apa-apa, sehingga setiap tahun dia kembali ke toko itu dan menyumbangkan $5. Jadi itu adalah cara dia menebus salahnya. Dan bagaimana dengan kita? Inflasinya sudah tidak terhitungkan kan semenjak zaman Adam. Jadi, korban penebus salah itu memerlukan pengampunan dosa, pemulihan hubungan, dan sebuah restitusi. Dan itu memulihkan hubungan, itu memulihkan hubungan perjanjian dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Dan ini dipenuhi di dalam Yesus Kristus, dan darahnya adalah korban penebus salah yang sejati. Ia tidak hanya mengampuni dosa, tetapi memulihkan apa yang telah hilang. Jadi Yesus telah menggantikan kesalahan kita dan menggantikan tambahan 1/5 itu juga. Marilah kita sadari bahwa utang-utang kita telah dibayarkan di atas kayu salib. Itulah mengapa Anda dan saya dapat berkumpul di tempat ini hari ini. Jadi Yesus tidak hanya mengampuni, tetapi dia juga memberikan kehidupannya sebagai restitusi untuk kehidupan yang telah kita hilangkan. Jadi Yesus mati untuk memulihkan kita supaya kita dapat menjadi penuh lagi agar kita dapat memperoleh shalom itu. Itulah mengapa ketika dia bangkit dari antara orang mati, setiap kali dia berjumpa dengan muridnya, dia mengatakan, damai sejahtera bagimu kan? Dan dalam hal itu dia sedang mengatakan, aku telah menyelesaikan, aku telah menjadi korban penebus salah bagimu. Jadi marilah kita baca satu ayat terakhir, yaitu di Yesaya 53 ayat 10. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai korban penebus salah untuk kita. Dan marilah kita mengucap syukur kepadanya. Dan kita tidak bisa membayarkan kerugian yang telah kita lakukan. Orang lain membayar kerugian itu. Apa yang dapat kita berikan kepada si penebus itu? Kita tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan uangnya. Kita tidak memiliki kemampuan, tetapi kita dapat memikirkan cara terbaik untuk dapat ganti rugi. Mari kita pikirkan cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk membalas penebus kita. Dan saya percaya kita harus percaya pertama-tama bahwa dosa kita telah diampuni. Marilah kita percayai hal itu, dan jika kita sungguh-sungguh percaya, marilah kita sungguh-sungguh pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk mengucap syukur kepada penebus kita.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk berkat yang telah Kau berikan kepada kami melalui 5 korban utama. Dan Allah Bapa, kami juga mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengirim Yesus Kristus untuk menebus segala dosa kami, untuk mengampuni kami, dan untuk menjadi restitusi kami. Untuk menggantikan kami dan untuk menggantikan tempat kami. Dia mati untuk kami dan dia membayarkan apa yang kami ambil darimu. Bapa, tolong tuntun kami supaya kami tidak melakukan dosa itu lagi, tetapi supaya kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur dan mengembalikan kepadamu kemuliaan yang menjadi milikmu dan menerima kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Kiranya umatmu dapat berlanjut di dalam kemurahanmu dan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan Allah Bapa, kami juga telah datang ke tempat kudus ini dengan banyak doa, kekhawatiran, dan masalah yang kami alami, dan kami juga sedang berdoa untuk bagian-bagian di dunia ini yang sedang mengalami banyak kesakitan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Bapa, kiranya Engkau tumpahkan kasih karunia-Mu atas ini semua, dan kiranya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.